pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan dan anak-anakku. Hari ini kita akan bersama-sama kebaktian penutup tahun ajaran 2020-2021. Kita kebuka kebaktian ini dengan meyakini bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, guru serta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur pagi ini kita masih boleh diberikan kesempatan untuk bisa memuji, mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah online. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung tahun ajaran 2020-2021. Kalau kita lihat perjalanan pelayanan dan studi yang sudah sama-sama dilalui, kita bisa melihat bagaimana pertolongan Tuhan sungguh luar biasa bagi setiap kita. Mungkin ada sebagian dari kita merasa kalau sepanjang tahun ajaran ini semua berjalan dengan lancar, sesuai dengan apa yang sudah kita planning. Tetapi mungkin ada juga sebagian dari kita yang penuh dengan pergumulan untuk bisa menyelesaikan studi di sepanjang tahun ini. Tetapi Bapak Ibu guru dan anak-anak yang terkasih, kalau kita hitung berkat Tuhan tiap hari sampai saat ini, pasti sangat banyak. Kita juga bisa merasakan bagaimana penyertaan Tuhan, janjinya yang tidak pernah meninggalkan saat kita bergumul. Karena semua yang kita terima itu adalah berkat kemurahan dari Tuhan. Mari Bapak Ibu serta anak-anak yang terkasih, kita akan puji berkat kemurahan.
kasih, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa kami yang baik untuk setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk satu hari lagi yang sudah boleh Tuhan percayakan kepada setiap kami. Bapa, pada pagi hari ini kami mau bersama-sama mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan melalui ibadah online ini. Tolong Tuhan penyertaan-Mu untuk setiap media dan juga jaringan yang kami gunakan. Biarlah itu juga bisa berjalan dengan lancar, sehingga kami juga bisa mendapatkan berkat dari setiap firman yang akan kami dengar pada pagi hari ini. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan penyertaan-Mu. Hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Allah kita adalah Allah yang hebat, anak-anak. Sebagai anaknya, kita itu diberikan kuasa untuk menaklukkan musuh dengan iman. Mari kita pujikan lagu Ku Diberi Kuasa. Yuk, sama-sama tepuk tangan ya. Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau beri
kita akan mempersiapkan diri kita untuk masuk ke dalam doa pengakuan dosa. Bersama kita membuka hati kita untuk bersedia dipulihkan dan menerima anugerah di dalam Tuhan. Mari kita pujikan lagu Rohmu yang Hidup. Rohmu
Kami tahu ya Tuhan bahwa dalam hidup kami tidak selama-lamanya hidup kami berkenan kepadamu. Kami yang seharusnya hidup dalam kekudusan, memuliakan Engkau, hidup berkenan kepadamu. Kami lakukan yang tidak baik. Kami menjahati orang lain, tidak mau mengampuni. Bahkan kami dengan sungguh-sungguh membalas kejahatan demi kejahatan. Pagi hari ini ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu, meminta, memohon kepadamu hal yang baik di dalam Kristus Yesus, untuk segala kelemahan-kelemahan kami yang kami perbuat secara pribadi dengan sengaja menyakiti hati Tuhan. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Bapa yang mengerti, Engkau sahabat yang mau menerima kami, mengampuni segala kelemahan kami. Terima kasih ya Tuhan, untuk Engkau yang baik mau mengampuni dosa kami. Kami percaya pagi hari ini, sebelum kami mendengar firman Tuhan, hidup kami sudah diperbaharui, diampuni oleh Kristus Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, petunjuk hidup baru bagi kita yang sudah meminta pengampunan dosa. Efesus 2 ayat 10 berkata demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Mari, mulai hari ini kita yang sudah mengakui dosa, kita tidak mengulang kembali kesalahan demi kesalahan yang sudah kita lakukan. Kita hidup benar seturut dengan kehendak Allah. Amin Bapak Ibu yang kekasih dan anak-anak. Mari dengan sikap yang tegap di tempat masing-masing, kita mengakui pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dalam setiap perkara kehidupan, Tuhan pasti punya rencana untuk setiap kita. Setiap masalah yang datang menjadikan kita anak Tuhan yang tangguh, kuat, dan hebat, supaya kita tidak akan pernah menyerah pada setiap keadaan yang ada di depan kita. Jika kita bersama-sama dengan Tuhan, ku tak akan menyerah. Lagu ini mengantarkan kita untuk mempersiapkan diri untuk menerima berkat firman Tuhan. Tuhan punya rencana.
Selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Mari kita menundukkan kepala. Kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sekali lagi ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih di penghujung proses belajar mengajar tahun pelajaran 2020-2021. Kami diberi kesempatan untuk datang kepada Tuhan, menaikkan syukur kami untuk kemurahan, kebaikan yang Tuhan nyatakan kepada setiap kami. Kami datang kepada Tuhan pada pagi hari ini untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi, mengingatkan kami akan kekuatan, akan kasih, akan penyertaan Tuhan yang luar biasa, yang menjadikan kami mampu dan hebat, bukan karena apa yang ada dalam diri kami, tetapi karena anugerah kasih kemurahan Kristus. Kami mau merenungkan bagian firman Tuhan ini, kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Berkatilah hamba-Mu yang akan berbicara. Tuhan urapi dengan kuasa yang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, mari kita membaca satu bagian firman Tuhan. Surat Paulus yang kedua kepada anak rohaninya, Timotius. 2 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-7. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan untuk kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, apa jawabmu jika besok ada orang yang bertanya kepada kamu demikian? Bagaimana situasi hidupmu hari ini? Atau dengan kalimat yang lain, bagaimana keadaanmu? Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, sebagian dari kita mungkin menjawab demikian. Puji Tuhan, terima kasih, semuanya baik. Memang ada takut, ada khawatir, ada kesulitan, tetapi Allah selalu menyertai. Tetapi sebagian besar yang lain bisa jadi menjawab demikian, biasa-biasa saja, dengan muka datar gitu ya, dengan intonasi yang datar dia akan berkata biasa-biasa saja. Saudara, saya yakin yang berkata biasa-biasa saja, situasi hidupnya belum tentu biasa-biasa saja. Bisa jadi dia berkata biasa-biasa saja, tetapi sebenarnya berkecamuk banyak hal di dalam dirinya. Bisa jadi dia berkata biasa-biasa saja, dia sedang bergumul tentang sesuatu yang hebat dalam hidupnya. Bisa jadi dia berkata biasa-biasa saja, karena yang pertama, memang tidak ada yang istimewa yang terjadi. Tetapi ngomong-ngomong, kalau kita bicara gak ada yang istimewa, masa bener gak ada yang istimewa? Betul ya? Gak ada yang perlu diceritakan. Sehingga kemudian dia berkata, ya ngapain saya cerita, gak ada sesuatu yang istimewa. Atau dia memang tidak punya kemampuan untuk bercerita. Sebab tidak semua dari kita punya kemampuan untuk bercerita. Ada orang yang sekali dicolek langsung ngomong cerita panjang lebar. Tetapi ada orang yang biasa-biasa saja tadi. Yang kedua, banyak hal yang tidak biasa dalam hidupnya, yang extraordinary itu bisa membuat dia memilih masa bodoh. Mau gimana terserah, saya gak mau ambil pusing, saya gak mau mikir. Akibatnya dia berkata dan bereaksi biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa. Tapi kenyataannya mari kita jujur, hidup kita tidak biasa-biasa saja, bukan? Kita sedang ada dalam situasi pandemi global. Bahkan beberapa waktu yang lalu beberapa negara dengan sengaja menutup akses keluar masuk, melarang orang keluar, melarang orang masuk. Bahkan di negara kita sendiri kita menghadapi rupa-rupa hal yang tidak biasa-biasa saja. Tidak hanya soal pandemi COVID-19, tapi juga aksi terorisme masih muncul.
gerakan separatis di Papua, pencurian, perampokan dengan tindakan kekerasan, begal, berbagai penyakit sosial lainnya. Bukan hanya itu, ekonomi yang carut marut karena pandemi COVID-19. Tiba-tiba berapa minggu yang lalu Giant mengumumkan dirinya, gitu ya, Giant mengumumkan dirinya. Mereka menutup semua gerai yang ada di Indonesia. Membuat begitu banyak orang yang menjadi pegawai mereka sedih dan kehilangan pekerjaan. Hal yang sama mungkin dialami oleh orang tuamu. Pekerjaan sulit, omset terus turun, dan lain sebagainya. Saudara, bisa jadi kita menjadi takut, kita khawatir, kita resah, kita cemas, dan rasa-rasa lain yang muncul karena situasi hidup kita hari ini, yang ternyata harus jujur kita akui tidak biasa-biasa saja, bukan? Dan ini manusiawi. Kalau kamu takut, kalau kita takut, kalau kita khawatir, kalau kita menjadi resah dan cemas, itu manusiawi. Dalam batas normal kita perlu memilikinya untuk menjadi pengingat bahwa kamu dan saya cuma manusia, bukan segala-galanya. Kita ini cuma ciptaan, tidak akan pernah jadi pencipta. Kita hidup menurut skenario yang sudah Allah siapkan bagi setiap kita. Tapi dalam batas tertentu, rasa takut, rasa khawatir, cemas yang berlebihan, resah yang keterlaluan bisa menjadi sesuatu yang membahayakan bagi kita. Saudara, situasi yang hampir sama juga dialami oleh Timotius, anak rohani Paulus. Bisa kita baca di 1 Timotius, digambarkan di sana bagaimana kesulitan-kesulitan yang dihadapi Timotius yang masih sangat muda itu, yang memulai pelayanannya dan mendapat tantangan besar dari orang-orang yang lebih tua, dari orang-orang yang lebih senior, dan merasa diri tahu lebih banyak daripada Timotius. Dari pengajar ajaran-ajaran sesat, dari jemaat yang suka aneh-aneh, dan lain sebagainya. Timotius menghadapi kesulitan, Timotius menghadapi tantangan. Dan ternyata bukan hanya itu, keadaan Paulus yang sedang ada di dalam penjara atau pernah di penjara dan mengalami rupa-rupa kesulitan juga membuat situasi hidup Timotius tidak baik. Orang bisa berkata, ini anak rohaninya Paulus nih, jangan-jangan sama dengan bapak rohaninya. Paulus menghadapi kesulitan, Timotius lebih lagi. Dia bergumul dengan hebat. Dia mengalami rupa-rupa hal yang tidak mudah dalam hidup dan pelayanannya. Dia takut, dia khawatir, dia resah, dia tidak percaya diri, dan rasa-rasa lain yang muncul dan mempengaruhi keadaan Timotius. Untuk itu ketika Paulus menulis surat pribadinya yang kedua kepada Timotius ini, Paulus merasa sangat perlu untuk memberi penguatan dan membangkitkan kepercayaan diri dan semangat pelayanan Timotius. Kalau kamu baca mulai dari ayat 3 dan seterusnya, di situ Paulus memberikan begitu banyak nasihat, penguatan supaya Timotius bangkit, supaya Timotius tidak menjadi takut dan khawatir, tidak perlu resah dan cemas, sebab Allah yang menopang dia. Sekali lagi saya akan bacakan ayat 7. Demikian bunyinya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Di dalam terjemahan yang lain, di sana disebutkan melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan pengendalian diri. Jadi ketertiban itu diterjemahkan pengendalian diri oleh terjemahan yang lain. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, dengan tegas Paulus menyatakan
bahwa Allah itu bukan Allah yang memberi kita roh ketakutan sehingga kita menjadi terkukung dengan rasa takut, dengan rasa khawatir, resah, dan rasa-rasa lain yang muncul dalam diri kita. Allah yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita itu bukan Allah yang demikian, dan Dia tidak akan melakukan ini. Oleh sebab itu, tidak perlu rasanya bagi kita untuk terus mengasihani diri, terus hidup dalam rasa takut yang berlebihan, rasa khawatir yang berlebihan, cemas dan resah. Justru Paulus mengatakan demikian. Allah itu memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bagi Paulus 3 bagian ini penting untuk Timotius yang sedang bergumul. 3 bagian ini penting untuk Timotius yang sedang mengalami hal-hal yang tidak mudah di dalam pelayanannya. 3 bagian ini juga penting untuk kita yang harus jujur, kita harus berani mengakui bahwa kita hidup dalam situasi yang tidak mudah hari ini. Hidup di dalam keadaan yang ternyata tidak biasa-biasa saja. Ada kekuatan, ada kasih, ada ketertiban yang Allah anugerahkan kepada setiap kita supaya kamu dan saya mampu, supaya kamu dan saya punya kekuatan, supaya kamu dan saya ditolong sedemikian rupa menjadi orang-orang Kristen yang hebat di dalam anugerah Kristus. Ada kekuatan, ada kasih, dan ketertiban. 3 bagian ini mengingatkan kita. Yang pertama, kamu dan saya diciptakan oleh Allah yang hebat. Kamu dan saya diciptakan oleh Allah yang hebat. Ada sebuah cerita tentang seorang anak yang bertanya kepada bapaknya, "Papa, Tuhan itu sehebat apa? Tuhan itu sebesar apa?" Anak ini bertanya kepada papanya karena mereka hendak bepergian naik pesawat gitu ya. Mereka akan terbang di atas awan-awan. Dan anak ini di dalam pikiran kecilnya gitu ya, di dalam hati kecilnya bertanya-tanya, siapa tahu saya nanti kalau pas naik pesawat gitu ya, dari jendela pesawat bisa lihat Tuhan dan lain sebagainya. Itu imajinasi anak-anak gitu ya. Lalu ketika mereka sedang dalam perjalanan ke bandara, anak ini bertanya demikian kepada papanya. Mulai masuk kawasan bandara gitu ya, kawasan yang begitu besar itu gitu ya, dengan pagar-pagar pembatasnya. Ada pesawat yang naik, ada pesawat yang turun. Ketika pesawat itu sudah ada di angkasa, sang papa berkata kepada anaknya, dari jendela mobil dia menunjuk ke atas dan berkata, "Coba kamu lihat nak, pesawat itu kecil atau besar?" Dengan cepat anak itu berkata, "Kecil pak, lebih gede aku." Karena pesawatnya sedang ada di atas awan gitu ya, jadi kelihatannya kecil. "Kecil pak, lebih besar aku." Oke, kelihatan kecil ya kalau dari sini. Lalu semakin lama mereka mulai masuk gitu ya ke tempat keberangkatan. Mereka ambil koper, masuk boarding pass dan lain sebagainya. Ketika hendak naik pesawat, kembali papanya bertanya kepada si anak, "Sekarang coba kamu lihat, ini pesawat yang sama loh seperti yang kita lihat tadi dari dalam mobil. Pesawatnya gede apa kecil?" Wah, anak ini begitu teragum-kagum gitu ya. "Gede sekali pak, kalau di sini kok gede sekali. Sedangkan kalau aku lihat tadi di angkasa kok kecil sekali." Lalu papa ini berkata kepada anaknya, "Benar, kalau kita lihat ketika pesawat itu sedang mengudara di atas awan, kelihatan kecil sekali. Karena apa? Karena pesawat itu terbang
terbang sangat jauh dari kita. Tetapi ketika kita ada di depan pesawat itu, bukan pesawatnya yang kecil, justru kitanya yang kecil. Pesawatnya sangat besar, lebih besar, kita yang kecil. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, untuk bisa melihat kebesaran dan kehebatan Allah, maka kita harus mengalami Allah secara pribadi. Kalau kamu dan saya cuma dengar apa kata orang tentang Allah, cuma melihat Allah dari jauh, Allah itu nampak kecil, lebih besar saya, lebih kuat saya, lebih mampu saya. Tetapi kalau kamu dekat, lekat dengan Allah, bergaul setiap hari dengan Allah, begitu karib dan dekatnya kamu dengan Allah, kamu dan saya akan sungguh merasakan bahwa Allah itu besar, Allah itu hebat. Kamu dan saya tidak ada apa-apanya dibandingkan oleh Allah. Sehebat apapun kamu, sekuat apapun kamu, semampu apapun kamu, kamu tidak lebih dari ciptaan yang Allah ciptakan. Kamu tidak lebih dari pencipta yang menciptakan kita. Dia besar, dia hebat. Allah kita hebat dan besar. Tiada yang lebih hebat dan lebih besar daripada Allah kita. Apapun yang ada di dunia ini, tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih besar daripada Allah kita. Semua diciptakan oleh Dia, sehingga pasti Dia bisa memberikan kekuatan, kasih, dan ketertiban kepada kamu dan saya. Ketika Paulus menulis, melainkan Roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Di dalam diri Paulus yang menulis surat ini tidak ada sedikit pun keraguan, sebab dia yakin Allah pasti sanggup melakukannya, sebab dia yakin Allah pasti mampu melakukannya. Memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kasih, kekuatan, dan ketertiban. Kenapa Paulus demikian yakin? Karena dia memiliki hubungan yang lekat, yang dekat dengan Allah. Dia tahu dia diciptakan oleh Allah yang hebat, yang mampu memelihara hidupnya. Kamu dan saya juga demikian. Kamu dan saya diciptakan oleh Allah yang hebat. Jangan sangsi, jangan ragu, yakin, percaya. Allah yang hebat inilah yang memelihara hidupmu dan hidup saya. Yang kedua, kamu dan saya diciptakan untuk tujuan yang hebat dan mulia. Kamu dan saya bukan buatan pabrik. Kalau kamu dan saya buatan pabrik, maka bentuk kita sama, rupa kita sama, besar kecilnya hidungnya sama, bentuk telinganya sama, tidak ada yang istimewa. Karena apa? Hasil pabrik buatan massal gitu ya, sekali produksi sekian ribu gitu ya, nggak ada yang beda. Tetapi kamu dan saya diciptakan oleh Allah yang hebat untuk tujuan yang hebat dan mulia. Kita unik dan spesial. Masing-masing kita punya sidik jari yang membedakan kita dengan orang yang lain. Kita punya retina mata yang beda. Mungkin kita sekilas melihat sama aja, kira-kira bulatnya juga segitu gitu ya kan? Mungkin warnanya aja yang beda, ada yang hijau, ada yang biru gitu ya. Ada yang coklat tua, ada yang sedikit muda, ada yang hitam. Tetapi kita punya retina mata yang berbeda, yang membuat kita unik dan spesial. Artinya apa? Masing-masing kamu diciptakan dengan tidak ada duanya. Kamu ya kamu, dia ya dia. Dia bukan kamu, kamu bukan dia. Oleh sebab itu kamu tidak perlu compare dirimu dengan orang lain. Tidak perlu kamu merasa, kok dia lebih hebat dari saya ya? Jago banget nih anak. Apalah saya cuma remah-remah rengginang, mungkin bilang begitu gitu ya. Bukan, kamu hebat, dia juga hebat. Jangan compare dirimu dengan orang lain. Jangan membandingkan dirimu dengan orang lain. Kamu spesial, kamu unik. Demikian juga dia spesial, dia unik.
Tuhan menciptakan kamu dan saya sedemikian unik dan spesial untuk sebuah tujuan yang hebat dan mulia. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan melalui diri kita. Oleh sebab itu, karena kita diciptakan unik dan spesial, maka kita ini tidak diciptakan untuk menjadi pecundang, tidak diciptakan untuk menjadi orang yang selalu kalah, tidak diciptakan untuk orang yang selalu gagal. Tidak, karena kita bukan produk gagal. Kamu dan saya diciptakan oleh Tuhan sedemikian luar biasanya. Kamu dan saya punya kemampuan yang istimewa untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan Allah yang hebat dan mulia itu di dalam diri kita. Teman-teman, ketika sebuah perusahaan mau launching produknya, perusahaan itu pasti akan mengadakan serangkaian uji coba, tes dan lain-lain sebagainya, gitu ya. Apapun produknya, entah itu mobil, entah itu motor, handphone sekalipun. Tetapi di dalam prakteknya, gitu ya, sering kita baca di media massa, berita di TV atau di internet, gitu ya. Kita menjumpai ada produk-produk yang sudah melalui serangkaian tes dan uji coba yang luar biasa. Ternyata ketika udah dijual, dilempar ke pasar, tidak memenuhi target. Entah karena spesifikasinya tidak jauh beda sama produk yang lama, gitu ya. Mungkin karena pasar lagi lesu, orang lebih memilih yang lain, bisa jadi demikian. Tetapi kadangkala yang terjadi disebut produk gagal karena selain bisa menyebabkan sesuatu yang membahayakan atau hal-hal yang lain, sehingga produk itu akhirnya ditarik peredarannya. Kamu dan saya tidak demikian. Kamu dan saya diciptakan oleh Allah yang hebat, yang kepada kita masing-masing yang diciptakan secara unik dan spesial ini, Allah punya tujuan yang hebat dan mulia. Kamu punya kemampuan untuk itu. Yang sering kali terjadi, kamu tidak mau berusaha, kamu tidak menemukan potensi dalam dirimu, kamu tidak mau mempush dirimu sedemikian rupa untuk jadi orang-orang yang hebat di dalam anugerah Kristus. Saya sering bilang kepada anak-anak di kelas saya, sebenarnya di dunia ini gak ada orang bodoh. Gak ada orang bodoh. Kalau males banyak. Kamu punya kemampuan. Kamu pinter, semuanya pinter. Dengan kepinterannya masing-masing, betul ya? Tidak semua orang bisa dikatakan, oh berarti yang jago mapel tertentu ini pinter. Kalau dia jago mapel yang lain, berarti dia kurang pinter. Tidak bisa. Semua orang itu pinter. Tidak ada orang bodoh di dunia ini. Yang banyak itu orang malas. Malas untuk belajar, malas untuk berjuang, malas untuk berusaha, malas untuk memacu dirinya semaksimal mungkin yang dia bisa. Banyak orang yang model demikian. Sehingga kemudian apa yang didapat? Dia gak akan dapat apa-apa. Tujuan Allah ketika menciptakan dia tidak terwujud. Padahal jelas dari awal Allah menciptakan kamu dan saya untuk sebuah tujuan yang hebat dan mulia. Yang ketiga, kamu dan saya memiliki kemampuan untuk melakukan hal-hal yang hebat. Diciptakan oleh Allah yang hebat, diciptakan dengan tujuan yang hebat dan mulia. Dan yang ketiga, kamu dan saya memiliki kemampuan untuk melakukan hal-hal yang hebat. Teman-teman, kamu berhasil selesaikan tahun pelajaran 2020-2021 ini. Dan saya angkat topi untuk kalian. Kamu orang hebat. Luar biasa. Belum pernah ada dalam cerita sekolah dari rumah, natep layar laptop gitu ya. Interaksinya lewat Google Classroom gitu ya, atau lewat WA
tanya tugas lewat WA dan lain sebagainya. Sepanjang saya setahun mengajar di kelas ini gitu ya, saya cuma ketemu dengan beberapa anak itu ketika mereka melayani di ibadah gitu ya, ketemu secara tidak sengaja. Tapi secara sengaja ketemu di dalam ruang kelas belum pernah terjadi setahun ini, tahun pelajaran 20-21, betul ya? Tidak pernah kamu duduk di kursi seperti anak sekolah pada umumnya lalu Bu Maria berdiri di depan papan tulis mengajar kalian. Belum kejadian kan tahun ini? Tapi kamu bisa selesaikan. Kita bisa selesaikan. Berarti apa? Kamu orang hebat. Kamu punya kemampuan yang luar biasa. Dalam kondisi yang tidak ideal, dalam kondisi yang serba terbatas, nggak bisa mesti nanya siapa, nggak tahu mesti nanya siapa gitu ya. Dan banyak hal lagi yang lainnya. Kamu bisa selesaikan seluruh proses belajar di tahun pelajaran 2020-2021 ini. Kalau kamu tidak punya kemampuan, kita tidak bisa lalui ini. Betul ya? Betul. Ketika kamu dan saya mampu melalui tahun pelajaran 2021 ini, sekali lagi kita diingatkan, itu bukan karena hebat dan kuat kita, itu bukan karena kemampuan kita semata-mata, tetapi karena kita punya Allah yang hebat, yang memampukan kamu dan saya untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang hebat, melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam kondisi situasi yang tidak biasa-biasa saja ini. Untuk berikutnya bagaimana, Bu? Tahun pelajaran 2021 udah selesai. Kita mengadakan ibadah syukur tutup tahun pelajaran hari ini, ya. Sudah selesai. Segala proses air mata, ketawa, suka duka, mungkin ada rasa jengkel, gondok dan lain sebagainya gitu ya. Banyak hal dalam diri kita udah selesai. Kamu keluar sebagai orang-orang yang luar biasa karena mampu menyelesaikan tahun pelajaran ini. Selanjutnya bagaimana? Tahun pelajaran 21-22 baru akan kita masuki. Modelnya seperti apa? Akan seperti inikah atau bagaimana? Kita sama-sama belum tahu. Kondisinya bagaimana? Apakah COVID akan selesai? Kita juga belum tahu. Keadaannya akan menjadi seperti apa? Kita semua tidak tahu. Tetapi yang pasti Allah akan tetap berikan kepada kamu dan saya kemampuan. Allah akan tetap berikan kepada kamu dan saya kekuatan, kasih dan ketertiban sehingga kamu dan saya pasti juga bisa melampaui tahun pelajaran 21-22. Lebih baik bahkan seperti tahun pelajaran ini 20-21. Harus yakin, harus percaya bahwa Allah mampu melakukannya untuk kita, menganugerahkan kemampuan itu kepada setiap kita. Teman-teman, kita memang tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi, tetapi Allah pasti memberikan kepada kita masing-masing kekuatan sehingga kita kuat menghadapi situasi ke depan. Memberikan kepada kita kasih sehingga kita terus diingatkan betapa Tuhan mengasihi kita. Tidak luput Dia menjaga dan memelihara hidup kita. Dan mengajarkan kepada setiap kita untuk membagikan kasih itu kepada sesama kita. Dan yang berikutnya, Tuhan Allah pasti memberikan ketertiban. Di terjemahan lain disebut pengendalian diri. Sehingga kita mampu menjaga diri kita sedemikian rupa untuk tetap hidup di dalam anugerah Kristus, berjalan di dalam kasih karunia-Nya. Jadi teman-teman, kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kalau kita bisa melalui tahun pelajaran 2020-2021. Semua karena kemurahan Tuhan. Sungguh hanya karena kemurahan Tuhan.
Tidak ada yang lain. Bapak ibu gurumu bisa selesaikan segala tugas tanggung jawab di sepanjang tahun ajaran ini juga karena kemurahan Tuhan. Kamu bisa belajar, selesaikan tahun ini dan naik ke kelas berikutnya. Itu juga karena kemurahan Tuhan. Dan yang berikutnya, tidak ada alasan bagi kita untuk menjadi lemah dan kehilangan pengharapan. Kamu diciptakan oleh Allah yang hebat. Kamu orang-orang yang diciptakan dengan tujuan yang hebat dan punya kemampuan yang hebat untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Tidak ada alasan bagi kamu untuk menjadi lemah dan kehilangan pengharapan. Harus yakin, percaya. Tahun pelajaran 2021-2022 pasti bisa kita masuki. Pasti bisa kita lalui. Sama baiknya, bahkan jauh lebih baik daripada tahun pelajaran 2020-2021. Tanamkan dalam dirimu, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Tidak perlu jadi takut dan khawatir, ya. Allah memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Semangat memasuki tahun pelajaran yang baru. Terus bersyukur untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan di sepanjang tahun pelajaran ini. Yakin dan percaya kemurahan Tuhan akan dinyatakan bagi kamu dan saya. Mari kita berdoa. Sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman yang boleh mengingatkan dan meneguhkan kami. Seringkali kami menjadi putus asa dan lemah, bahkan kehilangan pengharapan ketika ada rupa-rupa kesulitan yang harus kami hadapi. Tetapi hari ini kami diyakinkan Engkau adalah Allah kami yang hidup, yang tidak pernah memberikan kepada kami roh ketakutan, tetapi justru sebaliknya Engkau memberikan kepada kami roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban, membuat kami mampu menjadi orang-orang yang bertumbuh di dalam kasih anugerah Kristus, menjadi orang-orang yang mampu melakukan sesuatu yang hebat dalam hidup kami, menyatakan kemuliaan Kristus yang telah menciptakan kami. Tuhan berkatilah setiap kami. Berkatilah Bapak Ibu Guru yang telah menyelesaikan segala tugas tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan mereka di sepanjang tahun ajaran ini. Berkatilah anak-anak-Mu. Syukur kepada Tuhan untuk setiap kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada mereka. Mereka telah berhasil menyelesaikan tahun ajaran ini, dapat nilai yang baik, naik ke kelas yang lebih tinggi. Kami yakin dan percaya sepanjang tahun ajaran ke depan, berkat dan penyertaan Tuhan akan terus Tuhan juga nyatakan kepada setiap kami. Terpujilah Engkau, Allah kami yang hidup. Terima kasih untuk kemurahan-Mu yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Amin. Mari Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, setelah mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa untuk pokok-pokok doa yang saya akan doakan bersama-sama. Kita berdoa. Bapa di surga yang mengasihi kami bersyukur, berterima kasih karena kami masih diberi kesempatan untuk mendengar firman Tuhan, membacanya, merenungkannya, menjadi bagian dalam hidup kami orang percaya. Kami tahu tidak mudah untuk melakukan firman Tuhan, tapi satu hal yang kami percayai, kami punya Tuhan yang hidup, yang hebat, yang ajaib di dalam Kristus Yesus, yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian, memampukan kami untuk berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk 1 tahun pembelajaran bersama dengan Tuhan. Kami tahu Engkau beserta kami, melindungi kami, memberkati kami, bahkan menguatkan kami saat-saat kami lemah. Dan hari ini kami berdoa Tuhan, di tahun pembelajaran ini kami berdoa untuk sekolah Kristen IPK Tomang secara khusus. Engkau memberkati sekolah ini untuk menjadi berkat buat Indonesia, buat anak-anak
Indonesia yang belum percaya, lewat kami Tuhan, orang-orang yang percaya, memberitakan kepada orang lain bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat. Lewat kami, guru-guru kami menyampaikan kepada orang lain, supaya mereka bisa mengenal Engkau secara pribadi. Tuhan, pakailah Sekolah Kristen EPK, buat Indonesia, buat siapa saja yang belum mengenal Tuhan, menjadi pelayan-pelayan Tuhan, lewat apapun juga, secara jasmani maupun rohani. Kami berdoa Tuhan untuk kami, guru dan anak-anak, berkati kami Tuhan. Terus kami memohon kepadamu di masa pandemi ini, kami memohon berkat kesehatan yang daripadamu. Beri kami Tuhan tubuh yang kuat, beri kami Tuhan tubuh yang sehat, supaya kami terus bisa melayani, memuliakan Tuhan, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, memberkati juga Ibu Maria yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Pakai Ibu Maria menjadi ibu gembala buat kami di sekolah, menguatkan kami, memberitahu kepada kami hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati Ibu Maria, suami dan anak, biarlah seluruh keluarga ini terus Tuhan pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Berdoa juga untuk Kepala Sekolah Ibu Titi, Wakil Kepala Sekolah Pak Tri, juga seraseng sebagai asisten kesiswaan, guru-guru, sebagai satu tim kami bekerja melayani Tuhan, supaya setiap anak bukan saja punya nilai akademis yang baik, tapi memiliki Kristus di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, setelah mendengar firman Tuhan, jadilah berkat dimanapun engkau berada, di dalam keluarga, di dalam bermasyarakat. Apapun yang kita kerjakan, biarlah kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah kasih anugerah damai sejahtera daripada Allah Bapa, persekutuan di dalam Kristus Yesus, dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang, dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.